Selamat siang ini Mas. Halo, selamat siang, Mas. Saat jabat tangan dulu ya. Ini posisinya sudah nyaman belum nih? Kalau saya lihat sebenarnya kurang nyaman. Benar. Ya, dibalik lagi saja, dibalik saja kita. Nah ini dengan Mas Miki ya. Iya. Oh, emang saya lihat di jadwal saya tuh Miki Lintang Fasmita. Oh iya, benar. Saya lihat Mas Miki ini statusnya sebagai mahasiswa ini. Iya, saya mahasiswa, Mas. Saya mahasiswa teknik di UM ya. Jadi saya jurusannya itu teknik elektro ya. Dari elektro, wah Iya. kelihatan sih emang dari gelagat Mas Miki yang sebenarnya mengandung listrik. Ya, ini sampai gitu. Mas Miki sebelum datang ke ruangan ini ada kegiatan apa nih pagi ini? Pagi yang mendung ini berarti. Kegiatannya tadi itu saya pagi itu bangun tidur, terus login game, terus ngopi, Pak. Iya. Emang pagi yang sangat menarik ya dan Iya. emang kalau menyempatkan login game dan ngopi, apakah tidak ada jadwal kelas? Oh, tidak ada. Kebetulan kelas saya sore banget. Oh gitu. Iya, sorenya nanti jam 4 saya. Daripada tidur pagi ini, Tidur. ngopi Iya. gitu ya. Sangat menyenangkan nih hidupnya Mas Miki. Alhamdulillah. Baik Mas Miki. Ini kan kita berada di ruang ini tentunya ada maksud ini. Iya, benar. Mungkin Mas Miki sudah mengetahui tentang maksud kita di sini dalam konseling. Iya, Pak. Mas Miki sendiri apa yang Mas Miki tahu tentang konseling? Konseling itu saya kayak apa ya? Kondisi di mana saya bercerita. Benar? Terus kayak ya nanti dibantu lah kayak Oh iya. nyari solusi atau bagaimana. Ya sederhananya seperti itu. Iya. Sebelumnya saya di sini biar lebih nyaman cara kita menyapa. Saya perkenalan dulu. Saya di sini Daniel Manifestasi. Mas Miki bisa panggil saya Aden dengan sapaan Mas juga nggak apa. Karena kalau kita lihat nih kita sepantaran itu. Oh gitu ya, Pak. Saya tidak melihat bagaimana saya berada mungkin di usia yang lebih tinggi atau tidak gitu. Mas Miki bisa panggil saya Mas Aden. Dan di sini nanti saya ini tentunya dalam istilah konseling ini saya berperan sebagai konselor gitu, yang akan membantu Mas Miki untuk menemukan solusinya. Dan ini kan sudah ada nih istilahnya membantu untuk menemukan solusi. Jadinya nanti Mas Miki terkait permasalahan Mas Miki itu bagaimana, terkait keputusan akan diambil bagaimana, itu kembali ke Mas Miki. Di sini peran saya hanya membantu begitu ya. Baik, Mas Miki sebelumnya apakah sudah pernah konseling? Oh ya, kebetulan saya sudah beberapa kali ya, karena saya merasa bahwa jiwa saya gak sehat ya kan. Saya memiliki mental yang berantakan sehingga ya seringlah konsultasi ke psikolog ataupun ke konselor gitu, ke konseling gitu ya. Karena ya masalah itu aja. Ya, dapat kita pahami memang semua punya masalah. Tapi mendengar Mas Miki yang mungkin sudah tahu banyak tentang konseling ya Mas, terkait sering berkunjung ke psikolog atau ya saya rasa saya sudah tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi ya. Aman. Baik, Mas Miki ketahui di sini ada waktunya nih Mas. Iya. Mengingat sekarang juga mungkin dari kita dan dari saya dan Mas Miki ada kegiatan lain setelah ini. Apakah waktu 30 sampai 40 menit itu dirasa cukup ya Mas Miki? Aman gitu. Aman ya. Semoga lah. Semua. Karena kan emang juga saya dengar Mas Miki kelasnya masih nanti sore. Iya benar. Oke, aman lah. Nanti Mas Miki ini dalam prosesnya ceritakan aja deh. Oh, iya. Seandainya ceritakan seadanya. Tidak perlu ada yang saya ceritakan tidak ya termata. Tidak usah ya. Karena kan emang di sini hasilnya udah tercapai. Approve gitu tercapai. Kita enjoy banget Mas Miki. Iya, karena kayak ya udahlah ya. Gitu. Namanya orang mau cerita ya kan. Mas Miki, seperti Mas Miki ketahui, di hadapan Mas Miki di sini ada saya sebagai penonton, ada kertas dan pulpen. Iya. Itu eventnya apa, Pak? Ini bukan event atau bagaimana ya. Di sini saya melihat gambaran masalah Mas Miki di asesmen dalam chat WA itu. Saya ada sebuah teknik yang ya saya tidak perlu
saya tidak perlu menjelaskan, tapi saya ada teknik yang mungkin akan membantu Mas Miki gitu, dengan teknik yang akan saya gunakan. Jadi di sini adanya kertas dan pena ini, eh, saya akan melibatkan Mas Miki untuk menuliskan mulai dari bagaimana kehidupannya, mulai dari bagaimana hari-hari kejadiannya, hingga nanti akan muncul akan mengarah ke permasalahan Mas Miki. Begitu ya. Oke, siap. Apakah ada pertanyaan terkait tulis menulis ini? Nulisnya ini harus berapa paragraf? Waduh, kalau paragraf nanti esai jadi saya. Oh, iya. Nanti Mas Miki apa ya? Coba tulis saja, tulis saja. Jika memang nanti sudah tidak menemukan hal lain lagi untuk ditulis, Miki bisa cerita saya bilang ke saya. Oke. Kemudian nanti saya akan ya meminta Mas Miki untuk menjelaskan juga. Baik, Mas, apakah bisa dimulai? Boleh ya. Baik, saya akan persilakan Mas Miki untuk cerita terlebih dahulu gambaran kehidupan dan hingga permasalahan. Cerita apa nulis? Oh iya, nulis dulu. Oke. Mas Miki fokus banget ya. Silakan Mas Miki. Oke, amit ya Pak ya. Iya. Ini boleh dimulai nulis apa? Boleh. Oke. Ini apakah saya perlu memberi ruang Mas Miki untuk nulis fokus atau saya ajak ngobrol-ngobrol? Oh, lebih baik saya fokus nulis aja dulu baik. Pak, karena kalau saya terdistraksi saat nulis nanti omongan Bapak yang saya Iya. gitu ya Pak ya. Baik. Misi apa ya? Silakan. Ketahuan Mas Miki. Emang kehidupannya sangat-sangat komedi ya, genrenya komedi. Iya Pak, saya ini apa ya? Komedi tragedi. Komedi. Iya gitu. Jalan. Mari kita saling dah nih ya, cerita. Bisa saya lihat terlebih dahulu cerita. Oh boleh. Ya. Kalau masnya nggak bisa bahasa nanti saya jelaskan. Oh ya, nanti Mas Miki juga dapat Oh, punya hak untuk oke. menyampaikan cerita. Ini mau dengan coba Mas Miki lebih jelaskan lagi ceritanya. Jadi ya Pak, permasalahan ini tuh timbul ketika ya akhir-akhir ini lah Diresahkan nih. ini sangat membuat saya itu cemas
membuat saya bisa mendiagnosa saya bahwa saya mengalami anxiety. Itu kecemasan berlebihan walaupun saya di kondisi yang gak ngapa-ngapain gitu. Lebih dari stres dari overthinking ataupun lebih dari kecemasan biasa pada umumnya. Saya sampai mengalami anxiety yang dimana saya sampai tremor, terus saya deg-degan dan lain-lain apa. Itu kayak adrenalin saya kayak di kepala rasanya. Ditekan banget ini pemikiran. Iya, kayak kepalanya rasanya mau mendidih gitu pak. Sampai berkutuk-berkutuk kalau misalnya Tidak bisa membayangkan itu ya. Wah sulit pak itu. Karena saya itu overthinking. Di sini itu permasalahannya tuh banyak pak. Pas banget tabrakan semua jadi satu. Yang pertama saya ganti judul skripsi, Gitu. terus saya ditinggal ibu saya pergi jauh, yang dimana saya satu-satunya untuk merasa pulang ke rumah adalah dengan saya ngobrol dengan ibu saya gitu. Kayak saya benar-benar untuk melepas lelah semua ataupun kayak menghilangkan pikiran negatif itu semua ke ibu saya. Sedangkan ibu saya alhamdulillahnya pergi umroh ya. Harusnya kan saya senang ya. Oh, iya. Malah saya ini rasanya kayak kenapa pas banget sih gitu loh. Itu kayak masalah itu langsung di bang. Wah, itu saya gak paham lagi. Saya itu dipaksa harus berpisah dengan cewek saya dari restu orang tuanya ya, karena saya tuh dianggap gimana ya, karena penampilan saya kemarin tuh nggak kayak gini ya. Gitu. Iya, kemarin itu bener-bener kayak teknik dan sastra pada umumnya, teknik atau sastra pada umumnya yang kayak gondrong gitu, kayak kurang rapi lah, intinya kurang rapi. Terus jadi itu membuat orang tuanya berspekulasi bahwa saya ini kurang meyakinkan gitu. Ya, jadi kayak penampilan saya itu yang membuat mereka gonjang-ganjing. Makanya kayak mereka menganggap saya takutnya saya tidak bisa membahagiakan putrinya. Dan itu disampaikan dari cewek saya bilang ke saya. Terus apa yang terjadi berikutnya? Ya, semua sosial media saya itu diblok. Iya. Terus disuruh ngeblok sih tepatnya. Jadi cewek saya itu nggak ikhlas juga untuk berpisah. Jadi kayak karena ada sedikit harapan itu tadi yang membuat saya itu berpikir kayak emang harus dilanjutin. Ini adalah hal yang kuperjuangkan dari awal. Kenapa aku harus menyerah di tengah? Hambatan apapun harusnya kalau memang aku adalah sang petarung, aku harus memperjuangkannya. Walaupun saya diremehkan seperti itu. Itu yang membuat saya itu memiliki balas dendam. Kayak saya itu menanamkan dendam di hati saya. Bahwa saya bisa membalas omongan orang tuanya. Seperti itu Pak. Kayak saya itu harus benar-benar membuktikan ke orang tuanya bahwa saya itu layak. Saya itu adalah seorang petarung, saya adalah seorang pejuang. Bukan karena penampilan penampilan kemarin seperti gembel itu adalah bagaimana. Aslinya itu saya ngetes Pak. Saya ngetes. Bagaimana kalau orang-orang ini saya kasih image terburuk saya, apakah bisa menerima? Ketika mereka bisa menerima, berarti mereka layak untuk mendapatkan versi terbaik saya. Itu cara masuk ngetes. Iya, ngetes orang lain. Jadi seperti itu. Ternyata ya tidak berhasil dan memandang sebelah mata. Ya udah, berarti kan saya harus berubah. Nah, penampilan saya rubah dengan sedemikian rupa ya, sehingga saya itu kayak benar-benar proses untuk membuktikan. Salah satunya adalah penampilan saya rubah. Yang kedua untuk membuktikan saya bisa membahagiakan putrinya itu.
Itu yang membuat saya overthinking berat, yang sampai anxiety parah. Aduh, ini bagaimana ya caranya cepat kaya. Yang awalnya saya itu orang yang kurang tertata ya, kurang berstrategi atau kurang memikirkan masa depan, yang saya itu berprinsip bahwa ya udahlah jalannya jalan dulu, kayak hari esok itu ya udah dipikirkan hari esok aja, nggak usah yang benar-benar dipikirkan dari sekarang gitu, kayak 1 tahun 2 tahun ke depan nggak usah dipikirin, ngapain aja ya. Ya udahlah yang dipikirkan itu saat ini, eh, nanti besok mau gimana, bukan lusa atau minggu depan, tapi hari ini, nanti, sama besok mau ngapain gitu. Yang awalnya seperti itu, jadi saya tuh sampai merencanakan gini, tracknya gini, dan pembuatan track itu yang membuat saya menjadi overthinking parah, yang jadi wah itu kacau bener Pak. Saya itu bener-bener kacau, kayak saya nggak bisa mikir, saya nggak bisa apa, kayak itu sempat kepikiran bahwa kayak wah apa udah lah ya, nyerah aja lah ya gitu loh, kayak gimana lah, kayak pikiran itu habis negatif terus positif lagi, terus negatif lagi lah, positif lagi lah, terus terus kayak jam gak kepikiran, nanti kepikiran lagi, overthinking lagi, kayak diaduk tangan. Dan itu nggak hilang ketika saya itu berada bersama teman terdekat saya sekaligus, sekalipun itu nggak ngaruh. Biasanya kan overthinking biasa tuh kayak kalau misalnya saya berkegiatan udah lah hilang, ya kan, saya game aja gitu kan, ya kan, ya fokus ke gamenya. Ini enggak, bener-bener saya nge-game itu ya, saya nge-game ya, nge-game sama teman saya diem, kepikiran yang lain tapi sambil nge-game. Untungnya saya memiliki bakat ya, jadi game saya nggak terganggu. Atau jadi kemampuan yang lain. Iya, kemampuan yang lain itu kayak awakan jadinya. Gitu Pak. Ini menariknya tadi, maksudnya sudah terus terang nih ya. Biasanya saya tuh ya, yang saya pikirkan harusnya hari ini, nanti, maksudnya dalam masa nanti ini ya, dalam waktu hari ini juga, nanti dan besok. Tapi ketika merumuskan track nanti ke depannya gimana dengan pasangan Mas Miki itu ya, itu menjadi kacau karena jadi tidak direstui itu. Iya, kayak ada balas dendam yang itu membuat saya berpatokan, wah 5 tahun lagi aku harus nikahin dia. Gimana ini harus tracknya supaya saya itu mendapatkan setidaknya 300 sampai 500 juta pertama saya. Oke, itu capaian yang cukup fantastis bagi saya itu ya. Iya, menurut saya juga lumayan tidak mungkin untuk dilakukan, tapi saya memiliki prospek dan saya memiliki kenalan yang bisa membantu saya, yang membuat saya itu bisa merencanakan, oh ini tuh gimana sih, ini gimana, karena kenalan saya ini yang satu punya perusahaan, yang kedua ada yang berjalan di bisnis, yang ketiga itu dia memiliki background yang cukup bisa dikatakan dia rendah tapi langsung bisa naik. Dia berhasil untuk menaikkan kondisinya di fase yang terbilang cukup cepat menurut saya, sehingga saya meminta bantuan mereka untuk saran-saran aja kemarin itu. Tapi ya itu tadi enggak, ya setelah saya merencanakan dar faktanya ya kan langsung ditampar oleh realita ya. Jadi ya, gitu. Ini kan dapat Mas Miki ini udah ada tujuan. Jika memang kalau ada komitmen dengan pasangan Mas Miki yang terpaksa seperti saya ini, saya harus cepat kaya nih ya, saya harus ingin mendapatkan dia lagi gitu ya kan, dengan cara mendapatkan uang yang banyak gitu. Itu pandangan Mas Miki. Terkait dari yang awal itu, Mas Miki benar untuk ngetes keluarga dari pasangan Mas Miki. Itu kan tentunya Mas Miki udah paham konsekuensinya. Terkait kalau emang saya itu diterima, tadi yang seperti saya katakan, berarti ya mereka itu tidak berasumsi buruk pada saya. Tapi kalau emang ternyata tidak diterima dengan baik, ya berarti saya harus berubah gitu. Lantas di mana letak dendamnya ini? Karena kalau Mas Miki udah tahu konsekuensinya. Karena banyak ucapan mereka yang menyakiti hati saya.
Oke. itu satu. Tapi tidak usah lah saya sampaikan ya ucapannya apa, tapi emang itu cukup menurutku ya, karena aslinya tuh aku bukan mengetes orang tuanya, tapi mengetes semua lingkungan itu, Oh. termasuk teman-temanku. Maka mereka memandang aku seperti gimana, atau mereka tetap menerima, tetap welcome gitu kan. Berarti kan mereka kalau misalnya welcome, ya udah nanti suatu saat aku akan menunjukkan sisi terbaikku dan kamu pantas untuk menerima. Sedangkan orang-orang yang mengejudge atau bagaimanapun itu jauh, tidak perlulah kamu menyinggung kehidupanku lagi suatu saat nanti gitu. Jadi aslinya ya yang menjadi titik terberat masalahnya itu yang mengganggu kehidupan saya itu overthinkingnya, bukan cara bagaimana saya itu untuk naik, enggak. Aslinya dengan saya nggak overthinking itu bisa lebih rasional aja memikir saya. Jadi overthinkingnya ini bagaimana menghentikannya, saya itu kebingungannya di situ. Kalau memang yang dimaksud adalah untuk menyelesaikan overthinking itu, apakah ucapan-ucapan yang dari ya tadi Mas Miki mengatakan tidak hanya keluarga dari pasangan tapi juga teman-teman sekitar, apakah ucapan-ucapan yang mungkin sulit Mas Miki terima itu juga tidak Mas Miki pertimbangkan terkait dalam hal mengetesnya itu? Tidak perlu, karena itu tidak akan mencakup bagaimana cara berpikir saya awalnya ya. Kayak saya itu overthinking ini kan karena emang kayak ada waktu, ada target, ya kan. Kayak waktunya ini terbatas segini, tapi targetku itu ini gimana terus ya. Terus saya itu cukup itu yang menambah lagi untuk cemasnya itu, khawatir saya karena cewek saya ini kan masih bilang bahwa aslinya nggak mau putus ya kan, nggak mau berpisah gitu kan. Tapi kak aku nggak bisa komunikasi, kami nggak bisa komunikasi, keterbatasan tahu perkembangan dia itu bagaimana. Jadi kami tuh bisanya kayak ya udahlah, kita jadi versi terbaik dulu masing-masing, nanti kita ketemu lagi. Itu kan kata-kata itu kan manis banget ya, kayak wah iya, kayak kayak bener-bener itu titik tumpu saya untuk menjalani hidup dengan ada harapan gitu. Karena emang awalnya tuh ya tujuan hidup saya ya cuma dia gitu kan, nggak ada yang lain selain membahagiakan ibu saya. Tujuan berikutnya ya cuma dia. Terus kalau misalnya ibu saya bahagia kan ya sudah bahagia. Nah, terus kalau nggak ada dia, saya ngapain? Mati aja? Enggak kan, nggak mungkin kan. Jadi gimana itu kayak kekhawatiran saya juga, kayak aduh gimana ini dia ngapain ya, hari ini dia ngapain ya. Biasanya kan buka HP set sampai pagi, wah sekarang termenung ya kan. Itu terus langsung bikin overthinking lagi gitu kan Pak. Ya gak bisa tahu kabarnya itu membuat overthinking lagi, terus kepikiran lagi, ayo tracknya gimana ini gitu. Jadi overthinkingnya itu overthinkingnya itu adalah gimana ini tracknya. Tapi terjadinya itu terpicunya ketika saya kepikiran tentang dianya malah. Ya karena emang Mas Miki sendiri menyebutkan kalau tujuan hidup saya dia, gitu ya. Semua itu fokusnya ke dia. Oke. Kalau memang tadi Mas Miki menyebutkan kita bisa dulu untuk menjadi versi terbaik masing-masing, tapi udah ada komitmen bang di sini. Kalau memang sudah ada komitmen, seberapa besar komitmen Mas Miki dengan pasangan? Kalau emang nanti kita akan ketemu lagi, meskipun memang di saat ini kita harus berpisah, itu seberapa besar komitmen antara Mas Miki dengan pengklaiman dari pasangan Mas Miki juga? Kalau saya sendiri pun 95% yakin. 95% yakin. 5% tergantung takdir. Oh ya, masih ada prinsip takdir. Ya saya masih percaya takdir itu bagaimana. Kalau karena ada yang berucap, saya pernah dengar, yang menurutmu terbaik untukmu bisa jadi bukan yang terbaik menurut kamu. Menurut Tuhan itu bukan.
Tapi nggak bisa, saya itu maunya dia. Iya. Saya maksa pokoknya. Karena saya tuh pertama dapat dia itu karena saya doa kepada Allah. Gitu. Iya, minta ke Tuhan. Ya Allah, saya pengen dia. Bisa nggak ditemukan? Ya udah, berarti kan aslinya udah dikasih. Kenapa diminta lagi? Oke. Gitu. Ya udah. Skip aja Mas ya. Jadi saya itu di sini pengen benar-benar mengatasi overthinkingnya. Dari yang sejauh Mas Miki ceritakan ini itu menjadi sebuah alur sebenarnya. Karena kan memang jika tujuan Mas Miki memang adalah si dia ini, dengan cara Mas Miki yang sudah ditata sedemikian rupa perumusannya, seperti saya harus setidaknya mempunyai pekerjaan yang layak, saya mempunyai target penghasilan yang fantastis dalam umur segini. Dan tentu itu dimulai dari tingkatan yang bawah dulu. Mulai dari apa? Yang pertama Mas Miki yang overthinking yang pertama, ujian skripsi. Itu bagaimana Mas Miki untuk merumuskan judulnya, karena kan memang ya Mas Miki juga sudah paham sebagai mahasiswa adalah terselesainya skripsi adalah Dikerjakan. ya skripsi yang benar yang dikerjakan, dan memang itu adalah langkah awal saya untuk penghasilan gitu ya. Kemudian yang menariknya di sini itu yang biasanya Mas Miki cerita ke ibu gitu kan. Dan memang sekarang alhamdulillahnya ibu Mas Miki sudah pergi umroh, itu jadinya Mas Miki mungkin tidak ada tempat untuk cerita. Nah, itu saya ke Anda. wah, berarti sangat berterima kasih ya. Sangat. Itu dah. Nah, sehingga overthinking di sini tentu kita fokuskan dulu dari tingkatan terbawah. Karena kan dari Mas Miki udah overthinkingnya ini gimana cara gimana cara menyelesaikannya sehingga mempunyai hasilnya fantastis itu ya. Ya tentunya Mas Miki udah menata nih dari awal, saya setidaknya hasil ini dan nanti bisa yang Mas Miki itu batasan 5 tahun udah dapat segini. Nah, itu tentunya berarti bagaimana kalau kita start dari yang mulai awal, dari yang mulai bawah dulu. Oke, boleh. Dari yang ujian skripsi itu ya. Itu emang sebagaimana mengganggunya terkait tujuan hidup Mas Miki dengan si dia ini. Aslinya nggak ganggu sih, karena saya menganggap skripsi ini gampang. Skripsi ini apa? Skripsi itu gampang. Oh, dikerjakan itu tadi kan? Iya. Skripsi itu gampang menurut saya. Tapi berhubung ini datangnya barengan semua, jadi kayak kepikiran semua. Aduh ya Allah. Masuk angin. Sehubungan dengan datangnya ini simultan dia, sebenarnya serentak semuanya. Iya, serentak. Jadi kayak ya tetap jadi ikut kepikiran, padahal saya itu menganggapnya skripsi itu gampang karena saya itu awalnya tuh setiap bimbingan nggak ada revisi. Revisi saya itu cuma mungkin tahun rujukan itu kan harus maksimal kan 5 tahun ke belakang ini kan. Nah, saya itu ada 2019, ada 2004, 1998. Nah, itulah Pak. Itu kan karena ya itu yang mungkin diubah, terus formatnya doang. Ya udah. Aslinya tuh kan enggak, berarti kan enggak yang gimana ya kan. Berarti kan saya mampu. Karena menurut PA saya pun revisinya pun sedikit. Lah kok dari fakultas judul saya kuning Pak. Berarti itu ada yang serupa ya. Ada aspek yang serupa. Jadi begitu Pak. Ya, jadi menurut saya tuh skripsi itu enggak kan. Skripsi yang enggak ngaruh. Bagaimana dengan tadi yang Mas Miki mengatakan judul skripsi saya ini membuat saya saat ini overthinking saya ini Pak. Iya, yang tadi sih bilangnya gitu karena ya itu tadi kan saya bilangnya overthinking ini karena masalah yang datang berbarengan. Nah, kan masalahnya satu skripsi itu tadi judul skripsi, 2 tinggal ibu saya, 3 terus permasalahan inti ya kan. Memang ini titik beratnya itu di permasalahan inti. Oh iya, jelas. Itu udah sama ya itu tadi pas tinggal ibu saya kan saya tumpul riset pikiran kan jadi nggak ada. Walaupun bisa dari HP tapi kan orangnya fokus ibadah ya daripada saya memberatkan dengan pikiran-pikiran saya yang aslinya nggak penting ya kan buat hidup beliau ya kan.
biarkan ibu saya itu fokus ibadah lah, gak usah lah mikirkan anaknya yang di sini gitu. Nanti aja kalau udah datang di rumah kita hantam kan gitu. Semua kita ceritakan Rasanya gitu. juga berbeda ya kalau Iya. berbicara dengan telepon terus sama ketemu langsung. Iya, apalagi kalau cuma chattingan terus berbeda. Jadi begitu Pak. Nah, permasalahannya Mas Miki, intinya ini itu overthinking terkait nanti bagaimana ketemu dengan dia lagi gitu. Pak, bisa disimpulkan? Lebih tepatnya overthinkingnya karena memikirkan step by stepnya ini gimana sih nanti jalaninya itu nanti gimana, mulai dari mana gitu. Terlepas dari ada bentuk berpisah dulu Iya, ini ya. iya. Kalau emang overthinkingnya itu bagaimana untuk memulainya, kan Mas Miki sudah menulis ya nih. Saya tahun pertama, bukan tahun pertama apa ya, awal pertama saya dapatkan segini, setelah mencapai ini kemudian hingga mendapatkan penghasilan yang memperoleh gaji dari itu. Iya Pak, itu mulainya dari mana lah itu loh, mulainya gimana? Kan step by stepnya itu kan saya harus dapat segini. Nah di sini sebelum naik tangga kan skripsi harus selesai ya kan Pak, skripsi harus selesai, lulus ya kan. Nah habis lulus tuh ngapain? Nah itu akan mulai dari mana itu maksudnya, habis lulus nih ngapain, karena saya tuh nggak ada koneksi untuk jurusan yang selinear. Ya, pekerjaan yang selinear. Kalau misalnya yang tidak selinear saya ada ya kan, itu ada, tapi kalau misalnya yang selinear itu belum ada, yang mungkin gitu loh Pak, kayak yang kan kalau selinear tuh untuk gaji kan bisa naik 2-3 tangga langsung gitu kan. Nah saya tuh bingungnya mulai dari mana, karena sekedar CV pun saya belum ada, belum buat atau belum, terus di sini saya belum ada pengalaman ya kan, pengalaman kerja atau bagaimana, belum ada. Kan sudah merumuskan tadi sini sudah nih, Mas Miki bingungnya mulai dari mana kan? Kan mulai dari yang di bawah, dari yang rendah. Apa yang dari rendah Mas Miki tuliskan? Skripsi. Bagaimana Mas Miki menjalani skripsinya? Apakah melangkah yakin atau enggak? Oh yakin, sangat yakin. Pertama Mas Miki yakin, bagaimana dengan cara berpikir Mas Miki yang awalnya tuh hari ini, nanti atau esok? Mengapa ini tidak bisa dilibatkan dalam pemikiran seperti ini? Ya, karena overthinking itu benar-benar ngeblok saya Pak, kan pas overthinking itu jatuh ya, saya benar-benar gak bisa mikir, saya benar-benar gak bisa mikir, kayak benar-benar langsung termenung ya. Terus kayak kosong, diajak ngomong itu nggak nyambung Pak, padahal biasanya saya itu adalah titik temu berpikir dari teman-teman saya. Itu benar-benar kayak teman-teman saya langsung sadar, apa gitu Pak, kayak apa ini yang terjadi padamu nak, seberat apa ini, karena teman-teman saya itu tahu kalau masalah-masalah sepele saya nggak akan gitu, karena saya dikenal sebagai orang yang ceria ya kan Pak, kayak orang yang suka bercanda, yang nggak pernah serius bahkan. Itu kayak semengganggu itu Pak, semengganggu itu. Cara berpikir Mas Miki yang sudah tanamkan istilahnya filosofinya ya. Nah hari ini atau esok itu bisa kalah dengan overthinking. Iya Pak, bisa kalah. Bayangin seberat apa Pak. Itu karena impactnya segede itu Pak. Kalau memang kalau memang bisa kalah, dalam situasi bagaimana overthinking tidak muncul? Tidak muncul itu ketika gimana ya? Terlepas dari situasi yang Mas Miki jalani saat ini ya, dengan hadirnya judul skripsi yang tidak bisa dilanjutkan itu, kemudian ya tadi ibu yang pergi umroh, ya itu kemudian kondisi dulu atau sekarang atau akhir-akhir ini yang tidak membuat overthinking. Bagaimana Mas Miki menjalaninya? Apakah kalau memang dulu itu? Oh ya dulu itu saya nggak pernah overthinking sih. Emang dulu itu ya emang pemikirannya itu tadi kan, yang saya pikir harus yang saya harus pikirkan adalah hari ini, nanti itu aku mau ngapain aja ya kan, sama besok.
Itu aja biasanya nggak dipikirin besoknya gimana, kayak duh duit rokok gua habis, nantilah ada, nantilah ada. Beneran ada Pak, tiba-tiba. Jadi kayak let it flow aja gitu Pak. Dulu ya, sebelum datangnya impact dari Ini suatu kejadian ya kan Pak. situasinya memang sangat-sangat menyulitkan Mas Miki ya. Sampai-sampai cara berpikir yang biasanya sudah dipakai itu Sampai hilang. Kaget saya. Jangankan Bapak yang dengar sekarang, saya yang jalannya aja kaget Pak. Overthinking berarti jadi hal yang menarik ya, karena benar-benar sampai mendominasi cara berpikir Mas Miki begitu. Kemudian terkait apa itu ya, tingkatan rendah yang awalnya kan harusnya Mas Miki lakukan, itu mengapa masih bisa menjadi persoalan overthinking dengan skripsi? Kan itu ternyata tingkatan rendah. Tidak coba untuk menjalani dulu. Kalau skripsinya enggak sih, beneran enggak, sudah enggak. Kalau skripsi itu emang ya udah dikerjain aja. Kalau skripsi, nah kalau dua aspek yang lain kan nggak bisa Pak. Yang satu saya harus nunggu, yang dua saya harus nge-track lagi Pak. Apakah Mas Miki harus apakah Mas Miki itu boleh untuk langsung melewati tingkatan-tingkatan? Ya itu yang saya pikirkan terlalu nggak rasional gitu loh, kayak langsung bener-bener duk aku sudah ngerjain ini, saya harus memikirkan yang itu. Iya, kan tingkatan bawah skripsi nih, kemudian lulus. Apakah boleh langsung kita loncat setelah lulus? Itu tetap saya kepikiran itu Pak. Walaupun diomong nggak boleh ya nggak boleh ya kan, emang step by stepnya kan skripsi lulus baru kerja. Nah saya itu tetap kepikiran kerja apa gitu loh. Mana terus ini itu loh. Bagaimana Mas Miki meyakinkan kalau emang step bawah ini sudah pasti saya selesaikan? Saya yakin aja. Iya yakin karena minim revisi kan. Ya udah. Kalau lulus mah ya kan, kalau saya mampu untuk menjalani skripsi ataupun menyelesaikan skripsi kan ya udah, berarti kan saya mampu untuk lulus. Gitu sih Pak. Bagaimana komitmennya? Karena kan ini tuh benar-benar jauh. Ibaratnya naik tangga itu langsung tiga anak tangga langsung Mas Miki langsung lewati. Itu apakah tidak terlalu memberatkan memikirkan? Gimana dengan ya berat Pak, berat. Makanya saya overthinkingnya kan karena berat itu kan Pak. Terlalu berat karena dipikirkan terlalu berat jadi kayak ngeblank. Banyak yang dia harus diproses, kayak kalau misalnya anime Pak, itu Pak, punyanya Gojo itu Pak. Itu langsung benar-benar manusia itu disuruh menerima informasi dalam waktu 0,5 detik. Itu berjuta-juta informasi yang harus diterima otaknya. Jadi tiba-tiba ngehang Pak, karena terlalu banyak informasi yang harus dikelola. Gitu Pak. Makanya overthinking saya itu mirip seperti itu, kayak banyak informasi yang saya terima dan nggak harus saya kelola, yang saya pikirkan sendiri, yang saya munculkan sendiri, searching di kayak layaknya otak saya itu ada Google, saya buka 100 tab langsung, terus satunya itu tiba-tiba ada musik gitu Pak. Ini musik dari mana, kayak saya itu kayak bener-bener kayak cing gitu, ada nging gitu. Not responding. Error. Iya error Pak, bener-bener error. Gimana kalau kita coba untuk memisahkan dulu nih dari dua tingkatan awal yang pasti Mas Miki udah yakin komitmen 100% untuk pasti dilewati, dengan tingkatan di atasnya kita coba pisahkan nih dengan diri Mas Miki saat ini. Mas Miki dengan dua tingkatan bawah itu sudah pasti berhasil, dan tiga tingkatan itu dan tiga tingkatannya tuh kita pisahkan dulu gitu ya. Bagaimana menurut Mas Miki jika adanya pemisahan ini? Coba. Maksudnya pemisahan ini gimana? Pemisahan ini kan kita misalkan ya, Mas Miki dengan dua tingkatan bawah ini, Mas Miki yang ngatur, Mas Miki yang punya kuasa, Mas Miki yang punya kendali. Sedangkan tiga tingkatan atas ini bukan Mas Miki yang mengendalikan. Itu bagaimana situasi Mas Miki?
bisa dikendalikan ini. Tiga-tiganya tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa Mas Miki kuasai. Makin hancur dong Pak. Kenapa makin hancur? Saya kan target saya kan itu Pak. Iya, benar. Mas Miki kan memang dalam prosesnya saat ini masih di tahap bawah. Yang 3 ini belum bisa dikendalikan karena belum meneruskan yang 2 dulu di bawah ini. Kita pisahkan ini dengan Mas Miki dulu ini, yang 2 di bawah ini. Begitu nanti selesai, ini coba dikendalikan Mas Miki lagi 3 tingkatan. Nah sekarang untuk memfokuskan overthinkingnya ini kita bicara overthinking, bukan nanti gimana pelaksanaannya 3 tingkatan ini. Tentu kita coba pisahkan dulu nih. Bagaimana situasinya? Ini berarti membicarakan ketika bagaimana kalau saya itu ke overthinking lagi. Iya, saat ini Mas Miki mengendalikan apa yang Mas Miki bisa kendalikan. Karena bisa dikendalikan kan, jadi saya ke overthinking. Ya dalam artian saya punya kuasa nih, saya mau ngapain aja saya masih bisa. Ya maksudnya kan saya nggak mikirin yang ini lagi kan, yang 2 ini kan nggak kepikiran. Nah yang 3 ini kan tadi adalah overthinking saya itu. Iya, tidak lagi dipikirkan tapi juga tidak lagi dalam kendali. Berarti benar-benar beda. Berarti benar-benar saya terus yang ini bukan urusan saya dulu. Ya udah kayak wes gitu. Ya kan. Apa tidak ada situasi lain? Kalau saya sih situasinya bakal kayak ya udah jalani aja ya. Saya menjalani hal yang apa yang bisa saya lakukan dan kayak ya wes do the best aja dulu. Jadi kak kalau usah mikirin ini dulu lah, biarin lah kan ya aku umur segini ji ya udahlah, apa yang bisa aku perbuat itu yang aku lakukan. Itu sih kalau misalnya itu misalkan bagaimana kalau coba kita narasikan aja dalam tulisan. Oke. Coba Mas Miki tuliskan lagi gimana keadaan yang akan dialami itu 2 situasi yang berbeda itu. Oke, kalau berarti kita hilangkan ya si apa maksudnya menamai 3 tingkatan atas ini? Apa tuh namanya? Apa ya sih paling cocok? Iya. Oh, saya namain Nafari. Ya, Nafari. Oke. Sedikit familiar. Nafari ya. Oke. Si Nafari ini kan berisik banget ya kan. Nah, coach terlalu berisik gitu kan, ngatur mulu ya kan, tuliskan aja. Oke, jika nggak ada sinar hari ini enak ya. sinar hari tidak bisa dikendalikan. Iya, karena dia yang mengendalikan saya. Coba berandai-andai dulu. Saya tulis singkat aja Pak, saya jelaskan aja. Oke. Karena saya tidak pandai mengasih, saya pinternya itu memanipulasi. Ya, saya pintar untuk memanipulasi. Kalau dalam game yang speaking itu manipulasi skill game. Iya, memanipulasi situasi. Karena saya adalah pemanipulasi yang gampang atau mental orang gampang. Karena mental saya berantakan, saya jadi bisa skripsi jangan dimanipulasi dan tanya oh enggak dong ini saya untuk hal ini yang dipertanyakan berbicara secara fakta ya kan. Kalau skripsi ya saya memiliki ability lah Pak, kemampuan untuk berpikir bagaimana menalar logika ya Pak. Ya, jadi saya kalau berthinking dan nggak punya masalah sebenarnya saya bisa nulis sambil ngomong ini bisa. Terlalu berat aja Pak, apa yang di kepala sama hati itu banyak. Jadi bisa disimpulkan sendiri lah Pak kalau saya sudah bisa gitu. boleh saya lihat dulu atau enggak Mas Miki langsung coba menjelaskan. Langsung saya jelaskan ya. Kalau misalnya ya si Nafari nggak ikut campur ya. Iya. Kalau si Nafari ini nggak ikut campur ya hidup saya ya enak-enak aja Pak. Kayak saya ya
santai ya kan, santai aja dulu sih kayak. Karena bisa dipikirkan juga saya masih umur segini ya, masih muda juga di umur 20 tahun ini. Saya adalah orang yang cukup muda dan dari rata-rata dan melihat di mana saya tinggal, gak masuk akal kalau ketika anak dari seorang perintis ya, dimulai dari nol kayak Pertamina, kayak ngisi bensin ya, Iya ya, ini nol sekarang ya. iya dimulai dari nol itu ya gak mungkin juga di umur 20 dia udah sukses, dia udah kaya raya pegang 500 juta tanpa privilege apapun. Saya menyadari bahwa saya memiliki privilege, tapi saya menyanyiakannya. Privilege-nya dalam segi apa? Dari segi saya berpikir, saya menganalisa, itu saya memiliki privilege bahwa otak saya itu di atas rata-rata orang. Tapi saya sedikit menyanyiakannya. Ya tapi saya tidak menyesal, karena ya emang pilihan saya kan. Ya udah, itulah yang saya cari. Ya kalau nggak ada Navari sih aman. Ya. Karena si Navari ini tadi kan berisik ya kan, ngatur, benar-benar ngatur gimana cara saya berpikir, gimana saya tingkah laku, gimana ya kan, terlalu ngatur lah. Kalau kalau teman saya bukan jadi diri saya sendiri, mending jalani aja yang apa yang bisa saya jalani sekarang. Terus sekarang ya itu, jadi kayak cerita saya akan saya jadikan kayak menjadi seperti dulu lagi, seperti layaknya normalnya saya ya, berpikir bahwa jalani aja dulu, let it flow, pikirkan bagaimana hari ini. Bagus itu ketika Mas Miki sudah mencoba memisahkan ya, namanya tulisan maupun pemikiran itu udah bagus, dalam artian sudah biarkan mengalir, biarkan terjadi gitu kan. Kalau memang biarkan terjadi, tentu yang Mas Miki bisa lakukan hanya untuk mengendalikan yang di bawah Iya, kedua. iya. Nah, bagaimana jika mengendalikan di dua ini itu dapat sesuai kemampuan Mas Miki memanipulasi, tidak ada yang berpikir. Itu bagaimana menurut Mas Miki? Ya oke sih ya, ya kan emang benar bahwa yang perlu dipikirkan ya dua ini tadi yang bisa saya lakukan ya kan. Yang belum bisa saya lakukan ya udah nanti aja dulu ya kan. Jadi membuat saya ya overthinking pastinya, kayak yang dipikirkan ya hari ini ngapain, kita mau ngapain hari ini gitu kan, kita kayak menjadi riset pabrik ya kan. Gak kepikiran lagi karena emang ya lumayan lama untuk riset mental dari semua ucapan ataupun semua hal-hal yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Itu ya kalau misalnya saya sendiri pun akan cukup berat. Saya membutuhkan waktu sekiranya sebulan kalau saya sendiri. Proses orang beda-beda. Iya. Namun karena saya memiliki teman dekat, saya bertemu Bapak, mungkin akan lebih singkat lah. Itu. Ada yang sebelum bisa lebih singkat. Iya. Karena menurut saya hari ini, detik ini sudah mendekati bahwa saya bisa berjalan normal lagi. Hal yang bagus loh, perumusan yang bagus. Semoga. Baik, dengan cara Mas Miki mendefinisikan keadaan saat ini melalui dua pemerintahan itu, tentu juga ada penguatan dari yang Mas Miki ucapkan sebelumnya. Saya juga di umur segini mau bisa ngapain aja sih. Tentunya ini juga semakin menguatkan kendali kalau yang bisa dilakukan. Dua ini, tiga ini masih bisa. Itu bagaimana Mas Miki? Apakah dengan situasi ini itu, dengan pemisahan ini itu membuat Mas Miki lebih fokus dan bisa mengurangi adanya overthinking, atau justru
semakin saya fokus kok saya semakin pikiran. Enggak, kalau sudah di posisi seperti ini saya lebih ke ya udah laku ya, kata orang-orang Jawa itu laku kayak ya lapang dada aja terima keadaan ya realitanya gini ya udah sesuai sesuai apa yang kamu bisa kita lakuin yang bisa kita lakuin di sini dengan terbaik dengan baik jadi do the best ya, do the best This time. ya kayak apa yang bisa kita lakukan do the best yang nggak bisa ya udah tinggalin aja dulu pikirin nanti kalau emang sudah waktunya untuk memegang kendalinya ya udah kita kontrol dengan baik juga Itu yang saya lakukan di Mas Miki. alhamdulillah. Bagaimana dengan perumusan pemisahan ini? Menurut Mas Miki itu apakah ini hal yang unik atau sesuatu yang baru dari pemisahan, cara memisahkan? Ya ternyata bisa gitu ya wes. Ya udahlah ternyata emang perspektif lain itu bisa saja berhasil emang harus dilihat dari perspektif lain kan harus tenang pikirkan dulu ya kan ya, baru kita eksekusi gitu. Harus lebih tenang Apa sekarang kelas? kelas Bagaimana dengan kelas king sehingga bagaimana perasaan Mas Miki saat ini begitu coba untuk memisahkan? ya cukup enteng lah ya cukup lega ya karena ya biasanya kayak Menggebu-gebu. iya kayak enak kan ya itu kayak ya, setidaknya mengurangi hal itu ya kan kayak kepikiran ya udah kepikiran tapi ya enggak yang dipikirin gimana gitu kayak, oh lah ya oh tracknya gini nah meluruskan aja kayak meluruskan pikirannya kayak tracknya gini loh oh ya oke. Jadi kayak pengingat aja reminder Kalau saya dapat dengar di sini tuh situasi yang Mas Miki alami dari pemikiran udah mulai tertata, perasaan udah mulai legowo, ini udah hal yang positif. Bagaimana jika kita lihat perkembangan dengan cara pemisahan ini di kehidupan sehari bukan di kehidupan gimana itu pak saya mati dulu wah di parah pertemuan selanjutnya. oh iya pak ya. Ingat karena emang saat ini sedang waktunya kesempatan Ah, iya. ya Tidak terasa pak iya tidak berhasil. Saya juga tertarik banget ya mendengar video cerita ini. Memang semua orang tuh ada aja masalah. iya Karena emang sudah habis waktunya. Dari sini saya coba untuk menyimpulkan kalau emang sejauh pembicaraan kita tadi Mas Dik, itu banyak yang dipikirkan jika saya lagi banyak yang dipikirkan mulai dari yang pertama yang baru-baru ini ditemui adalah judul skripsi yang kedua untuk di ACC kan bahasanya kemudian ada tidak ada lagi tempat bercerita yang biasanya ada itu sekarang dan permasalahan inti atau bahasa anak malahnya gongnya gitu adalah ya harus ada perpisahan yang tidak saya inginkan. Mas Miki coba melalui pembicaraan kita coba untuk memisahkan apa yang bisa saya atur, apa yang bisa saya kendalikan itu tingkatan bawah deskripsinya. Nah segini kok sudah mulai ada nih. ya karena kan terlalu nyaman jadi saya ngantuk Oh gitu. iya kayak terbawa suasana pak terlalu kayak enak gitu. Jadi bisa tidur Itu yang saya harapkan tidak penting yang dari deskripsinya karena ada tujuan intinya nanti saya ingin kembali mendekat dia gitu ya satu dengan cara saya harus sukses dulu di 5 tahun gitu ya. Baik Mas Miki, apakah ada hal lain lagi? aman ya pas ceweknya ya sudah oke terus ini gimana pak ini tak bawa atau tak balikan Dan jika Mas Miki ingin membawa catatan juga, ya pak benar oke terima kasih karena kan ini mungkin bisa jadi pengingat bagi Mas Miki. Saya pernah tulis ini nih. Baik, jika memang tidak ada lagi hal yang ingin disampaikan, saya ucapkan terima kasih Mas Miki karena makasih ya pak ya atas ketersediaan berbicara dengan saya menceritakan yang
permasalahan yang berat banget ini. Terima kasih juga Pak sudah mendengarkan. Terima kasih sudah apa itu ya, sudah mau misalnya, sudah mau mengungkapkan isi hati, bukan isi pikiran dan sebagainya. Baik. Ya Pak, saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih Mas Miki. Mari, Pak. Jalan. Yuk. Dan selamat menjalankan hari. Terima kasih Mas Miki.